Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ida Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 20 Februari 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau mengalami penguatan pada penutupan perdagangan Jumat dengan kenaikan yang sangat tipis, yakni 0,001%. Sementara itu, IHSG mengalami penguatan 0,22% dalam sepekan terakhir dibandingkan pekan sebelumnya pada Jumat yang berada di level 6.880,33. Sektor yang menopang laju IHSG selama sepekan yaitu sektor teknologi yang terpantau naik signifikan selama sepekan 4,27% dan juga sektor infrastruktur yang menguat 1,67%. Sementara sektor properti melemah paling tajam sebesar 1,98% dan sektor barang baku 1,61%. Dalam satu pekan sebanyak 80,8 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 35,8 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung keluar dengan net foreign sale mencapai 1,1 triliun rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing melakukan net sales sebesar 903,24 miliar rupiah. Penguatan IHSG dibayangi beragam sentimen antara lain dari dalam negeri adanya rilis utang luar negeri Indonesia pada kuartal 4 yang tetap terkendali. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir 2022 tercatat sebesar 396,8 miliar US dollar. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada 2022 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 4,1%, melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 6,7%. Kemudian Badan Pusat Statistik mengumumkan sepanjang Januari, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 3,87 miliar US dollar. Selain itu, IHSG dibayangi hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan untuk mempertahankan Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate di level 5,75%. Selain itu, Bank Indonesia juga menahan suku bunga deposit facility di 5% dan suku bunga lending facility sebesar 6,50%. Sementara katalis dari Asia yakni rilisnya perekonomian Jepang yang tercatat naik 0,6% secara tahunan selama kuartal keempat tahun 2022. Jepang juga mencatat neraca perdagangan yang defisit mencapai 3.497 triliun pada periode Januari, lebih tinggi dibandingkan defisit pada periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1.451 triliun. Dari Amerika Serikat, Departemen Tenaga Kerja melaporkan pada Selasa waktu setempat bahwa indeks harga konsumen Amerika Serikat naik 0,5% secara bulanan dan mencapai 6,4% secara tahunan. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG pada akhir pekan lalu. Indeks harga saham gabungan nyaris tidak bergerak. IHSG ditutup di level 6.865,71. Dalam sepekan IHSG hanya menguat 0,22% dari 6.880,33 pada Jumat. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Gerald Tanuwijaya mengatakan IHSG masih berpotensi kembali melemah secara teknikal. IHSG berada dalam momentum MACD yang menunjukkan dead growth yang menandakan pelemahan akan berlanjut. Pergerakan IHSG juga dipengaruhi oleh beberapa sentimen. Pelaku pasar kembali mengkhawatirkan langkah agresif The Fed dalam menaikkan suku bunga. Harap dimaklum berbagai data ekonomi Amerika Serikat memberikan peluang bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih besar lagi. Ini antara lain didukung dari data tenaga kerja yang kuat dan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, baik dari sisi konsumen maupun produsen. Pada pekan lalu, Amerika Serikat mengumumkan indeks harga produsen periode Januari naik 0,7%, sementara sebulan sebelumnya indeks ini turun 0,2%. Di sisi lain, analis MNC Sekuritas Aditya Wicaksana menilai perekonomian Amerika Serikat yang membaik bisa menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG. Meski memang ada kekhawatiran dari investor akan kebijakan moneter The Fed yang masih hawkish.
Akan tetapi, ujungnya kebijakan The Fed dalam meningkatkan suku bunga akan menurunkan inflasi ke level 2%. Karena itu, Herditya memperkirakan IHSG pada hari ini bisa menguat terbatas. Indeks akan menguji rentan area 6.897 hingga 6.900, sementara support IHSG berada pada level 6.803 dan resisten di 6.946. Sedangkan Cheryl memprediksi IHSG akan bergerak di kisaran 6.800 hingga 6.900. Saham pilihan Cheryl adalah PRDA, ISAT, dan juga BFIN. Herditya merekomendasikan saham MLIA, ISAT, dan juga PRPT. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau melemah bila dibandingkan Jumat sebelumnya. Ini merupakan penurunan kelima dalam mingguan. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram dijual Rp1.019.000 per gram pada Jumat. Nilai tersebut terkoreksi Rp7.000 jika dibandingkan dengan harga jual Jumat pekan lalu. Secara harian, harga emas mencapai level tertingginya pada Rabu sebesar Rp1.033.000 per gram. Kemudian terus turun ke level terendahnya pada Kamis hingga Jumat dengan harga Rp1.019.000 per gram. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan juga 25 gram masing-masing dijual Rp9.685.000 dan Rp24.087.000. Selanjutnya harga emas satuan 50 gram dan 100 gram masing-masing dijual Rp48.445.000 dan Rp96.112.000. Di sisi lain harga buyback emas Antam berada di level Rp904.000 per gram, merosot Rp7.000 bila dibandingkan dengan Jumat sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia bergerak melemah pada perdagangan sepekan terakhir. Hal ini membalik keadaan dari pekan sebelumnya yang mengalami kenaikan. Hingga perdagangan Jumat petang, harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange bergerak di level 77,17 US dollar per barel. Nilai tersebut lebih rendah 3,24% dibandingkan harga pekan sebelumnya, yakni 79,75 US dollar per barel. Sementara itu harga Brent di S Futures Europe menurun 1,54% menjadi 83,83 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya. Pelemahan tersebut terjadi di tengah kenaikan data inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi dari perkiraan. Data inflasi Amerika Serikat pada Januari dilaporkan berada pada level 6,4%. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian akan kebijakan moneter lebih lanjut yang akan dilakukan oleh The Fed. Selain itu, pergerakan harga minyak mentah berjangka juga terbebani oleh kenaikan cadangan minyak Amerika Serikat. Di sisi lain, data American Petroleum Institute menunjukkan bahwa stok minyak Amerika Serikat mengalami peningkatan lebih dari 10 juta barel dalam sepekan hingga 10 Februari. Meningkatnya cadangan ditambah dengan rencana penjualan 26 juta barel dari Strategic Petroleum Reserve oleh pemerintahan Joe Biden mengindikasikan adanya kelebihan pasokan. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah berpotensi melemah pada Senin. Data ekonomi Amerika Serikat yang kuat menegaskan bahwa potensi The Fed melanjutkan rencana kenaikan suku bunga. Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong mengatakan dolar Amerika Serikat akan kembali menguat berkat rentetan data ekonomi Amerika Serikat yang kuat. Pejabat Bank Sentral Amerika Serikat The Fed juga mengeluarkan pernyataan hawkish. Investor mengantisipasi risalah pertemuan FOMC untuk tahun lebih lanjut terkait pernyataan The Fed. Presiden Komisioner HFX Internasional berjangka Sutopo Widodo melihat, selain komentar hawkish pejabat The Fed, kenaikan indeks harga produsen dan penurunan klaim pengangguran, mingguan Amerika Serikat akan menguatkan dolar Amerika Serikat. Sementara itu, dari Bank Indonesia pada Kamis 16 Februari mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% sesuai ekspektasi. Bank Indonesia mengalihkan fokusnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menjelang pemilihan umum 2024.
Untuk membantu mengurangi dampak kenaikan bunga Amerika Serikat, Bank Indonesia menjual surat utang jangka pendek dan membeli surat utang jangka panjang di pasar sekunder. Sutomo memprediksi rupiah hari ini akan bergerak di area 15.150 hingga 15.250 rupiah. Lukman memperkirakan rupiah melemah dan bergerak antara 15.150 hingga 15.300 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jumat, kurs spot rupiah melemah 0,34%, sedangkan kurs CIS dari Bank Indonesia melemah 0,15%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Seratandalas pamit undur diri, sampai jumpa.